Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Guru Dikdas, jumpa lagi bersama saya Purnomo Hadi dalam Guru Dikdas Talk Show Dialektika Pendidikan Berkualitas. Pada episode ketiga ini kita akan membahas tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Seperti kita ketahui, pada tanggal 29 Maret 2023, Mendikbudristek telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-24, Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Mas Menteri menyampaikan bahwa bukan hanya kognitif, anak-anak juga berhak mendapatkan kemampuan holistik seperti kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi, dan lainnya. Nah, ada 3 target perubahan yang diharapkan. Pertama adalah penerimaan peserta didik baru di SD tidak menerapkan tes baca, tulis, dan hitung. Selanjutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan selama 2 minggu, di mana diantaranya adalah 3 hari awal masa pengenalan peserta didik dan orang tua dengan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Momentum ini sangat pas sekali. Di awal tahun ajaran baru 2023-2024, kita akan mendalami MPLS yang menyenangkan itu seperti apa. Kita sudah kehadiran para narasumber yang hebat, yang kompeten, yang akan membersamai kita dalam Guru Dikdas Talk Show kali ini. Untuk itu, kita undang narasumber pertama dengan Bapak Sumardi dari SDN Karang Satria 04 Kabupaten Bekasi. Ya, gimana Pak Sumardi kabarnya? Sehat Pak. Baik, silakan duduk Pak. Ya, baik Pak Sumardi. Siapa? Sehari-hari bertugas apa nih di sekolah? Saya bertugas sebagai guru kelas, yaitu guru kelas 5 SD. Oh, jadi Bapak Sumardi bertugas sebagai guru kelas 5 SD ya? Iya, betul sekali. Ya, sahabat Guru Dikdas, Pak Sumardi ini adalah peserta BIMTEK Transisi PAUD ke SD yang diadakan oleh Direktorat Guru Dikdas. Nah, Pak Sumardi, sebetulnya kita juga ada nih BIMTEK yang diselenggarakan oleh direktorat lain. Untuk itu, ya kita juga akan dibersamai oleh narasumber lain. Kita panggil ya. Ya, kita undang narasumber berikutnya dengan Ibu Afifah Purnamasari dari SDN Muncul 01 Kota Tangerang Selatan. Ya, Ibu, silakan duduk Bu. Ya, sini. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Pak. Tetap semangat ya. Ya, sehari-hari bertugas apa nih di sekolah nih? Tahun ini, insya Allah saya diamanahi untuk mengajar kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya? Betul. Oh, jadi di SDN Muncul 01 mengajar di kelas 3 SD? S3, ya. Ya, nah, sahabat Guru Dikdas, ya, Bu Afifah ini yang kita undang itu juga sebagai peserta BIMTEK Transisi PAUD ke SD yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, selain dari Bapak Ibu ini, kita juga akan mengundang narasumber ahli kita supaya talk show kita lebih semarak ya dan lebih bisa terarah gitu ya. Untuk itu kita panggilkan narasumber ahli kita dengan Ibu Rizky Maisura dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbudristek. Ya, Bu Rizky, apa kabar Bu? Kabarnya. Silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Ya, gimana kabarnya Bu? Baik, Sehat? alhamdulillah. Gimana Pak Pur kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Masih terus sibuk apa nih sekarang nih? Iya Pak, masih nanti mengawal regulasi untuk kurikulum Merdeka dan juga untuk transisi PAUD ini, transisi PAUD SD. Ya, tentunya juga mengawal ya Bapak Ibu guru kita ini untuk terus menjalankan transisi PAUD ke SD
yang menyenangkan. Tentunya begitu ya Bu ya. Iya Pak, bersama-sama ya kita ya. Iya. Baik. Ya, Bapak Ibu, sahabat Guru Dikdas ya, sudah lengkap narasumber kita yang hadir pada talk show kita kali ini. Ya, kita akan langsung mulai saja ya kalau begitu ya. Kita akan memulai nih dari Bu Rizky dulu nih. Kira-kira masa pengenalan sekolah yang diharapkan itu menurut Ibu seperti apa ya? Oke, baik. Kalau kita berbicara pengenalan lingkungan sekolah ya Pak Pur ya, mungkin tidak ada salah kita lihat dulu dari peraturannya gitu ya. Boleh saya mengingatkan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah itu ada di Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Nah, di situ juga dijelaskan gitu bahwa kalau untuk pengenalan lingkungan sekolah itu adalah ya intinya tadi ya untuk membuat peserta didik itu berasa aman, nyaman gitu ya, dan juga mudah beradaptasi di lingkungan sekolahnya. Nah, itu pengenalannya berbagai macam mulai dari warga sekolah, sarana prasarana, kemudian peraturan sekolah, berbagai hal gitu ya yang nanti juga bisa membantu gitu untuk satuan pendidikan ini mengenal peserta didiknya dengan lebih baik, mengenal potensi dirinya gitu ya, kemudian juga membuat anak-anak ini lebih mudah berinteraksi dengan baik gitu. Lalu kalau kita kaitkan dengan penguatan transisi PAUD SD itu sudah ada surat edarannya juga ya dari Direktorat PAUD dan Dasmen gitu ya untuk terkait bagaimana MPLS-nya gitu yang agar mendapat penguatan transisi PAUD SD gitu adalah adanya masa pengenalannya itu selama 2 minggu gitu, mulai dari 3 hari pengenalan lingkungan belajar sampai nanti di seminggu ke depannya itu gitu Pak adanya asesmen awal. Asesmen awal ini fungsinya adalah untuk mengobservasi hal-hal yang tadi terkait dengan potensi peserta didiknya, kemudian juga bagaimana anak-anak dapat mengenal lebih jauh sekolahnya sehingga nanti ujung-ujungnya jadi bisa lebih betah dan mudah beradaptasi di sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa ya. Kita tepukan dulu kalau begitu ya. Sahabat Guru Dikdas Talk Show, Dialektika Pendidikan Berkualitas. Ya, Bu Rizky tadi disampaikan bahwa sebetulnya transisi PAUD ini saya menangkap awalnya itu adanya kenyamanan ya, menciptakan kenyamanan dari siswa itu ketika masuk ke jenjang yang berbeda, dalam ini jenjang sekolah dasar ya. Dan satu sisi juga ingin menciptakan bahwa para pengajarnya pun juga supaya dibuat untuk siap untuk menghadapi siswa itu. Jadi sebetulnya kesiapan itu dari sisi siswanya juga dari pengajarnya juga. Jadi intinya supaya pembelajaran itu bisa berlangsung dengan menyenangkan dan juga transisinya bisa lebih smooth atau lebih halus gitu ya kira-kira ya Bu ya. Kita lanjut nih ke Pak Sumardi. Dalam MPLS itu persiapan apa saja yang dilakukan? Iya, kami di sekolah sudah mempersiapkan tentunya untuk MPLS tahun 2003-2004 ini. Yang pertama, kami coba membuat panitia yang berisikan guru-guru yang nantinya akan disahkan oleh kepala sekolah. Sementara panitia itu mulai memberikan informasi kepada orang tua murid dan peserta didik bagaimana MPLS itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, panitia itu mengemas materi-materi yang mungkin nanti berorientasi kepada transisi PAUD dan SD sehingga MPLS ini bisa tersampaikan dengan baik. Lalu bagaimana nih dari sekolah untuk mengenali peserta didik barunya? Ya, baik Pak. Jadi kalau untuk memperkenalkan murid kepada sekolah, banyak banget strategi yang harus dikembangkan dari sekolah-sekolah. Namun yang ada di sekolah kami pada umumnya biasanya yang pertama itu kita kumpulkan di lapangan. Yang pertama sambil kita menyanyikan lagu hari pertama di sekolah. Kemudian anak-anak diajak untuk memberikan name tag secara nama panggil. Kemudian guru juga berkenalan secara satu persatu mulai dari guru kelas 1 sampai dengan tata usaha gitu. Dan mulai dari itu juga kegiatan yang harus kita lakukan dalam melaksanakan MPLS perkenalan siswa juga, sementara siswa akan memperkenalkan dirinya juga dengan cara bermain dan bernyanyi, tentunya dengan cara bermain dan bernyanyi yang bermakna dengan mengenal siapa namamu, sehingga kerasa membangun keakraban antara
siswa yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi sangat familiar sekali ya untuk bisa pendekatan terhadap anak yang usia sedemikian itu. Ya tadi yang terakhir bisa dilakukan dengan cara memberikan aktivitas ya bermain dan bernyanyi ya, karena itu memang sangat disukai itu di usia-usia anak itu. Iya, Ini betul, demikian ya. Mm. Baik, nah kita beralih nih ke Bu Afifah. Ada anak tidak terlepas dari orang tua peserta didik itu sendiri ya. Jadi kan masih usia-usia sedemikian itu masih banyak didampingi oleh orang tuanya. Nah, kira-kira kalau dari sekolah ibu, bagaimana nih memancing keterlibatan dari orang tua peserta didik itu tersebut? Kira-kira gimana? Baik, Pak Pur. Kami menyamakan persepsi di sekolah. Jadi ketika merancang MPLS yang kurang lebih 10 hari itu, kami menyamakan persepsi bahwa program MPLS yang kami adakan itu tidak hanya untuk peserta didik aja, gitu, tapi juga ada orang tua di sana. Jadi kami peruntukan untuk peserta didik lalu untuk orang tua. Kenapa? Karena kita harus memberikan kesan yang bermakna untuk peserta didik. Ya, sebagai anak kelas 1 baru yang tadinya di PAUD lalu di kelas 1 SD seperti itu. Jadi keterlibatan orang tua ini penting sekali. Itu jadi kami juga merancang membuat program itu juga untuk orang tua. Jadi bagaimana orang tua paham MPLS itu apa, itu sudah kami pahamkan dari mulai PPDB seperti itu. Dan menekankan bahwa ayo ayah dan bunda menemani peserta didik anandanya ke sekolah di hari pertama gitu, baik itu ayahnya saja atau bundanya saja atau keduanya itu lebih bagus seperti itu, agar orang tua tahu nih hari pertamanya seperti apa, lalu oh ini loh sekolah anakku gitu ya, ini wali kelasnya, ini guru yang lainnya, bahkan kepala sekolahnya, lalu bahkan staf-staf sekolah juga nanti dikenalkan dan orang tua harus tahu. Jadi semua bagian dari sekolah tuh tahu gitu orang tua seperti itu. Oh iya, bagi intinya bahwa tidak cuma anaknya, tapi Betul. orang tuanya pun juga diberikan sebuah aktivitas yang mana juga mereka juga bisa satu frekuensi ya dengan lingkungan sekolahnya ya, dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya, sampai dengan bagian staf-staf yang katakanlah di bagian tata usahanya ya, begitu ya. Nah, itu secara garis besarnya nih Bu Afifah. Namun kegiatannya itu apa saja ya untuk bisa memancing keterlibatan orang tua itu seperti apa? Ya. Di 3 hari pertama MPLS kami membuat program kegiatan. Jadi orang tua seperti tadi ya, sama dengan Pak Sumardi, anak-anak dan orang tua tentunya berkumpul, saling mengenal gurunya dan sebagainya. Lalu nanti ketika 1 hari pertama, ketika peserta didik ada di kelas bersama guru-gurunya berkenalan, orang tua bisa dikumpulkan di kelas yang lain. Itu akan kami kuatkan berkaitan dengan pemaparan program di 1 tahun peserta didik itu mau seperti apa nih di sekolah gitu, terutama untuk kelas 1. Lalu menyamakan persepsi bahwa ada nih 6 fondasi gitu ya, fondasi anak yang memang harus dibangun di dalam tahap transisi PAUD SD ini, terutama di kelas 1. Jadi biar tidak hanya guru, kepala sekolah, tapi orang tua juga tahu gitu. Jadi paham juga bahwa oh harus seperti ini nih. Jadi ada kekompakan, ada komunikasi yang baik. Jadi menyampaikan program, lalu kita juga ingin ada menyelipkan parenting gitu. Agar agar pemahaman terkait dengan transisi PAUD SD ini, terutama yang 6 kemampuan fondasi itu bisa tercapai, dan tidak hanya guru di sekolah tapi orang tua juga bekerja sama gitu untuk mencapai tujuan itu, seperti itu. Dan ada lagi nih Pak, mungkin di hari ketiga nanti guru kelas 1 tuh mengajak orang tuanya di kelas gitu ya, untuk sama-sama saling berkenalan, beraktivitas gitu. Jadi orang tua tuh rasa memilikinya terhadap sekolah tuh ada juga gitu. Jadi tahu oh nanti anaknya di rumah
gurunya sudah melakukan ini nih, lalu di rumah nanti dibantu juga biar perkembangannya tuh betul-betul maksimal. Itu sih harapan sekolah seperti itu. Jadi benar-benar sesuatu yang berbeda ya dari yang sebelumnya ya. Betul. Yang pernah dialami kalau dahulu biasanya orang tua tuh ngintip-ngintip di jendela gitu ya. Tapi kalau sekarang ada hari di mana orang tua bersatu masuk ke kelas bersama anaknya, yang dalam hal ini murid dari gurunya. Jadi ada 3 komponen ya, dari guru, kemudian siswanya dan orang tuanya dalam satu kelas. Ya. Wah, luar biasa ya. Oh iya, Bu Kiki, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Ibu narasumber tadi, kira-kira apakah kegiatan tersebut sudah sesuai? Iya, terima kasih Pak Pur. Kalau dilihat gitu ya sesuai apa tidak, tadi kita selalu kembalikan ke tujuan. Tujuan MPLS itu apa sih tadi? Oh, adalah untuk mengenal potensi peserta didik, lalu juga untuk mengenalkan peserta didik pada warga sekolah, kemudian sarana prasarananya gitu ya, yang nantinya ujung-ujungnya kemana? Untuk mereka bisa kemudian peduli, sayang, nanti ikut merawat gitu ya, ikut nyaman dengan para warga sekolah gitu ya, dan juga dapat merawat sarana prasarana tersebut gitu. Jadi sebenarnya kegiatan apapun tuh tidak masalah gitu ya, selama tadi menyenangkan dan bermakna gitu dari yang dilakukan sekolah-sekolah. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan gitu ya, satu adalah silakan sesuaikan dengan karakteristik dari satuan pendidikan gitu ya, kemudian juga peserta didiknya dan juga orang tuanya gitu. Karakter sekolah misalnya sekolahnya nggak punya lapangan yang besar gitu, berarti kan nggak perlu dipaksakan harus ngumpul di lapangan semuanya gitu. Seperti apa kegiatannya yang sesuai dengan sarana prasarana yang dipunyai sekolah gitu. Misalnya lalu kalau punya lingkungan yang mungkin bagus untuk nanti dikenalkan di sekolah, di luar dari sekolahnya gitu, ada yang dekat, ada taman, ada kira-kira bangunan-bangunan yang bagus untuk dikenalkan, silakan bisa juga improve ke sana gitu. Lalu untuk sesuai karakteristik peserta didik gitu ya, misalnya untuk mengenalkan diri. Oke, lihat apakah misalnya anak-anaknya ini sudah nyaman dalam berinteraksi gitu ya, untuk berkomunikasi. Kalau misalnya masih banyak yang malu-malu gitu ya, mungkin kelompoknya bisa lebih dalam lingkup kecil gitu ya sebenarnya. Jadi dilihat saja dari karakteristik anak-anak seperti apa, dan juga orang tua gitu ya. Nanti kita bisa juga melihat gitu ya, satuan pendidikan apakah ini orang tuanya ini bagaimana background sosial ekonominya gitu ya, pendidikannya, sehingga bisa disesuaikan tipe informasi apa yang memang sesuai untuk orang tuanya gitu. Jadi tadi agar benar-benar tepat guna gitu. Dan salah satu manfaat MPLS untuk orang tua ini kan sebenarnya kita mau mengajak kerjasama ya, satuan pendidikan mau ajak kerjasama sekolah gitu, satuan pendidikan mau mengajak bekerja sama orang tua. Gimana kita punya harapan bersama nih untuk anak-anak gitu, bagaimana cara kita bekerja sama mencapainya gitu. Jadi komitmen bersamanya seperti apa gitu nanti gitu ya. Lalu minta juga bantuan orang tua ketika sebelum masa MPLS-nya dikenalin dulu ke sekolah, nanti pada saat masuk sekolah ini mau dikenalin loh sekolahnya, nanti ketemu guru-guru, ketemu teman-teman, dan jadi guru orang tua juga bisa memberikan gambaran dulu gitu ke anak, jadi nanti dia nggak kaget gitu ya begitu masuk hari pertama ketemu banyak orang. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu yang bisa dari awal tuh dibangun kerjasama dengan orang tua. Jadi intinya ingin menyamankan semua pihak ya. Ya, saya bisa merasakan nih kalau misalnya saya menjadi anak waktu itu, mungkin rasanya akan nyaman sekali karena aktivitas pembelajaran yang dilakukan tuh kita tidak sadar bahwa itu belajar, tapi dibungkus dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang disesuaikan ya dengan sarana prasarana yang ada dan juga kondisi sekolah lainnya yang ada. Jadi tidak terlalu dipaksakan harus tipe yang sama gitu ya. Wah, itu luar biasa sekali ya. Anak-anak sekarang itu sangat terbantu sekali harusnya ya dengan adanya transisi ini yang membuat semua pihak menjadi nyaman, utamanya di masa pengenalan di MPLS ini ya. Kiranya begitu ya, Bu Rizky ya. Ya, baik. Kita lanjut lagi nih ke Bu Afifah. Kira-kira hal-hal apa ya yang berkesan ya dan menantang ketika mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut MPLS ya? Iya. Baik Pak Pur.
ketika saya mendapatkan materi di BIMTEK Transisi PAUD SD ketika di Bogor kemarin, itu sungguh pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kebermaknaannya, kebersamaannya. Lalu saya harus membawa pemahaman tersebut ke sekolah gitu ya. Sebetulnya itu wah ada rasa gimana gitu ya, tantangan banget nih kayaknya, sharing dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah, dengan komponen sekolah yang ada di sekolah seperti itu. Tapi ketika dijalani beberapa waktu yang lalu, saya ngobrol santai dengan guru kelas 1, ada juga perwakilan dari guru kelas 2, menjelaskan, sharing seperti itu. Dan ternyata kita sama-sama berdiskusi. Sebetulnya kan sebelumnya memang sudah ada MPLS di sekolah, tapi pada saat itu yang merancang membuat itu lingkupnya sedikit ya, hanya guru kelas 1 saja gitu. Tapi itu pun cuma 3 hari seperti itu. Tapi sekarang semua komponen di sekolah tuh semuanya harus terlibat gitu kan. Nah, menantang tapi seru gitu. Kenapa seru? Serunya tuh sangat berkesan tuh ketika kita ngobrol, diskusi, sharing terkait dengan materi yang sudah didapatkan, ternyata kita dapat aha moment gitu. Oh iya ya, gitu ya. Oh ya udah oke gitu. Nah, tapi ketika ada aha moment itu, jadi kita sama-sama nih, oke, ayo kita buat programnya 10 hari pertama di sekolah untuk kelas 1. Ayo kita jalankan. Seperti itu. Jadi menantang tapi seru, dan akhirnya bisa dibuat programnya. Mudah-mudahan sih lancar ya Pak. Ketika PDB. Ya, menarik ya, sahabat Kurikdas, ya menantang tapi seru. Akhirnya Bu Afifah ketemu aha momennya ya ketika merancang kegiatan-kegiatan tersebut ya. Ya, yang saya rasakan mungkin awalnya rasanya tidak mudah ya, tidak ringan ya, tapi dengan menjalani, yang mencoba untuk berkoordinasi dengan yang ada di pihak sekolah, akhirnya semuanya bisa dijalani ya. Akhirnya ketemu namanya aha moment gitu ya. Nah, luar biasa. Nah, kalau dari Pak Sumadi, bagaimana nih, sejauh mana tantangan yang akan dihadapi saat mengajak orang tua itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan MPLS? Gimana Pak Sumadi? Ya, kalau di sekolah kami tantangan itu memang kami rasakan Pak, ketika dimana momen kita memberikan informasi sudah dari 1 minggu sebelumnya, kemudian informasi itu kita sudah sampaikan kepada melalui anak ataupun orang tuanya. Susahnya gitu para orang tua yang kita undang ke sekolah itu dengan berbagai macam kesibukan, karena memang lingkungan sekolah kita itu adalah di sekelilingnya ada lingkungan perumahan dan perkembangan juga, sehingga ayah ibunya dua-duanya sama-sama aktivitas bekerja, sementara anak ini hanya mungkin ditinggalkan oleh kakaknya atau sama nenek atau kakeknya, sehingga tantangan ini bisa menjadi yang kita hadapi itu benar-benar satu buah PR yang harus kita selesaikan, bagaimana untuk mendapatkan momen perkenalan antara orang tua dan lingkungan sekolah serta guru dan anak bisa berkesinambungan gitu Pak. Malah tadi kata kuncinya jadi PR gitu ya. Iya. Nah, kemudian kok ini menjadi PR, menjadi sebuah tantangan. Lalu solusinya apa nih yang Bapak jalankan? Ya, baik. Solusinya akhirnya saya bersama tim yang tadi awalnya sudah dibentuk oleh panitia MPLS tersebut, kami mencoba membuka dengan cara menyediakan zaman sekarang itu link berupa daring gitu kan, bisa menggunakan apa namanya itu media sosial juga untuk mengajak bergabung secara tatap maya, sehingga orang tua yang beraktivitas dimanapun dia sedang bekerja itu bisa tersampaikan apa yang nanti program-program sekolah yang ingin disampaikan, sehingga momen tersebut itu bisa tersampaikan kepada orang tua walaupun orang tua tersebut masih dalam proses bekerja. Tentunya seperti itu solusi yang bisa kami siapkan. Jadi kalau dari Pak Sumadi bisa diulang kembali, intinya banyak alternatif solusi yang bisa dilakukan ya, apalagi sekarang zamannya
bisa dilakukan dengan daring, maka tadi Iya. solusinya lakukanlah dengan daring untuk orang tua yang kira-kira belum sempat hadir untuk hadir di kegiatan-kegiatan sekolah, khususnya pada masa MPLS ini. MPLS ini. Betul Pak. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Afifah maupun Pak Sumardi ya. Nah, ini Bu Kiki melihat dari penyampaian dari Bu Afifah dan Pak Sumardi ini, kira-kira ada tips dan triknya nggak nih untuk menghadapi tantangan tersebut di samping yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita ini? Oke, baik. Berarti kan di sini kita berbicara tentang tantangan bagi pendidik ya, untuk bagaimana berinteraksi dengan peserta didik dan juga orang tua gitu ya Pak Pur ya, Bu Afifah dan Pak Sumardi. Sebenarnya tadi ya, setiap satuan pendidikan itu pasti tantangannya beda-beda. Saya sudah nebak gitu ya, masing-masing tuh pasti punya khasnya masing-masing gitu. Jadi selalu kembali ke prinsipnya gitu. Kalau saran dari saya gitu, misalnya untuk pendidik itu dipastikan dulu memang penyamaan persepsinya. Tadi baik sekali Bu Afifah sudah menyampaikan dialog bersama gitu ya, bahwa sekarang itu pengharapannya adalah bagaimana tadi anak merasa nyaman gitu ya, betah dan bagus adaptasinya di sekolah, sehingga itu dulu tuh gitu, apapun nanti selama kegiatan MPLS, kemudian nanti dalam kegiatan observasi atau asesmen awalnya yang akan dilakukan setelah MPLS ini, itu menghargai titik berangkatnya anak gitu ya. Jadi selalu melihat gitu ya, bahwa ketika wah anaknya belum bisa membaca, menulis, aduh saya pusing deh bagaimana nanti ya gitu. Jadi harapannya bukan salah, tapi oke, anak ini belum bisa membaca, berarti ini nanti sudah kebayang untuk guru-guru gitu ya, dari hasil observasinya apa yang akan dilakukan gitu selanjutnya gitu. Jadi mungkin itu ke sana gitu, tidak memikirkan dulu anaknya sudah harus dikasih program ini, tapi lihat dulu dia kemampuan awalnya di mana, nanti silakan disesuaikan gitu dari sana. Toh kan sudah tidak ada asesmen nasional lagi gitu ya, tidak ada keharusan anak sudah bisa baca tulis hitung gitu, yang memang sebenarnya tidak pernah ada gitu ya dari peraturannya. Jadi relax saja gitu ya, relax untuk kita menerima anak nih apa adanya gitu, sesuaikan dengan apa yang dia butuhkan gitu. Dan untuk orang tua juga gitu ya, sarannya memang dari awal pun sebelum kita berbicara, berarti pada saat penerimaan peserta didik barunya sudah ada komitmen bersama gitu ya, ketika oke, saya orang tua mau menyekolahkan anak, nah itu saatnya sekolah juga sudah menyampaikan, oke, kalau di sekolah kami gitu ya, seperti ini, programnya seperti ini, kami perlu keterlibatan dari orang tua, apakah Bapak Ibu menyanggupi gitu ya. Jadi orang tuanya nggak kaget nih tiba-tiba, saya diajak ke sekolah mulu, kok ada parenting apa segala macam, sudah dikasih tahu dulu sebelumnya, jadi sudah ada kesepakatan bersama, nanti di MPLS diperkuat lagi gitu. Lalu juga mungkin pemilihan komunikasinya bisa nanti, kalau orang tuanya sibuk bisa lebih ringkas gitu ya, yang informasinya juga yang padat-padat saja, singkat-singkat gitu, jadi nanti orang tuanya lebih ngeh. Jadi itu mungkin salah satu tipsnya aja gitu untuk Bapak Ibu. Ya Pak, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi sebetulnya intinya banyak sekali semacam bahasanya fleksibilitas ya dalam menyalakan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini ya. Memang nih sahabat Guridas, rasanya kok saya saja yang mendengarkan sini nyaman banget nih, anak-anak yang mau masuk dari PAUD ke SD ya gitu ya. Jadi pastikan nih sahabat Guridas ya mengikuti terus nih bagaimana transisi PAUD ke SD ini yang menyenangkan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, sahabat Guridas, sebelum kita lanjut pada obrolan berikutnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Belajar biar tambah pintar main bola. Sukanya jadi pemain bola biar dapat emas asli. Pengen jadi YouTuber. Aku pengen jadi pemain basket. Menambah kita jadi pintar. Jadi profesor. Kerjanya yuk bikin robot yang mirip kayak manusia. Belajar buat anak-anak ternyata punya makna yang kaya dan luas. Di balik wajah polos anak-anak terdapat berjuta-juta ide yang penuh harapan.
Masing-masing anak punya ide yang berbeda, minat yang unik, kesukaan yang khas. Aku ingin belajar cara membuat kapal. Aku ingin belajar bagaimana parasut bisa terbang. Aku ingin belajar tentang dunia yang luas. Aku ingin menjaga bumi. Begitu banyak kemungkinan yang bisa dicapai oleh anak, seandainya saja mereka mendapatkan kebebasan belajar. Sayangnya seringkali kita menuntut anak-anak untuk duduk manis, menulis rapi dan menghafal kata. Apakah kita sedang membunuh rasa ingin tahu mereka dan merampas hak mereka? Jangan rampas hak anak untuk belajar dengan cara mereka. Jangan cabut hak anak untuk menemukan minatnya dengan menyempitkan tujuan belajar hanya ke baca tulis hitung. Penuhi hak anak untuk berproses sesuai kemampuannya. Bangunlah kegemaran belajar anak di PAUD dan pendidikan dasar kelas awal agar menjadi fondasi pembelajaran selanjutnya. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan untuk menjaga agar proses pembelajaran untuk anak usia dini menyeluruh dan berkelanjutan. Proses belajar yang tidak menyeragamkan cara belajar anak. Proses belajar yang bertujuan untuk membangun kemampuan fondasi secara menyeluruh. Semuanya itu adalah kemampuan fondasi yang perlu dibangun pada masa PAUD dan pendidikan dasar kelas awal. Dan itu merupakan kesempatan kita untuk menumbuhkan kemampuan fondasi ini. Kelas awal yang mulus dan proses belajar yang menyenangkan. Mari guru-guru PAUD, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan satuan pendidikan yang sederajat salinglah mendukung agar 3 target perubahan dapat bertumbuh menjadi budaya di satuan pendidikan kita. 1. Penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. 2. 2 minggu pertama untuk peserta didik baru di PAUD, SD, dan madrasah ibtidaiyah menerapkan masa perkenalan. 3. PAUD, SD, dan madrasah ibtidaiyah menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak, yakni pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan efektif membangun kemampuan fondasi, lalu tidak menerapkan tes lisan dan tes tertulis agar hasil asesmen digunakan sebagai dasar pembinaan, bukan pelabelan anak pintar dan tidak pintar. Serta mampu melaporkan kepada orang tua apa yang anak sudah bisa dan belum bisa, sehingga masih memerlukan pendampingan bersama, baik di satuan pendidikan maupun di rumah. Masyarakat Indonesia, hentikan memaknai kesuksesan belajar secara sempit, hanya pada baca tulis hitung saja. Kemampuan ini tidak bisa diperoleh dengan instan dan harus melalui proses yang menyenangkan. Berhenti menerapkan tes pada anak, terapkanlah asesmen yang bertujuan untuk membina, bukan melabel. Saksikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang, menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang tidak sekedar cerdas, melainkan percaya diri bahwa ia dapat melakukan apapun asalkan berusaha. Saksikan anak-anak kita tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena anak-anak kita berhak belajar dengan bahagia. Sahabat Guru Dikdas, kembali lagi di Guru Dikdas Talk Show Dialektika Pendidikan Berkualitas. Ya, bagaimana sahabat Guru Dikdas? Videonya keren kan? Semoga video tadi itu bisa menginspirasi ya sobat Guru Dikdas untuk bisa mengikuti transisi PAUD SD yang menyenangkan ini dengan baik ya. Baik. Nah, kita nih sudah masuk di obrolan selanjutnya nih para narasumber kita ya. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang MPLS, kemudian juga tadi ada juga kiat-kiat untuk bisa mendekati atau untuk mengajak orang tua untuk bisa terlibat dengan lingkungan sekolah seperti apa. Nah, sekarang nih kita mau mengetahui nih kalau untuk tujuan assessment ya. Assessment itu tujuan awalnya sebetulnya seperti apa sih? Mungkin dengan Bu Rizky bisa
menyampaikan. Dipersilahkan. Ya baik Pak Pur, jadi untuk dalam ini ya, dalam konteks pengenalan lingkungan sekolah gitu, kita berbicara di sini asesmen awal gitu. Jadi asesmen awal ini adalah intinya untuk kita tahu gitu potret capaian peserta didik atau kemampuan awalnya seperti apa sih, gambaran peserta didik saya, profil peserta didik saya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat lagi nanti secara spesifiknya gitu, asesmen awal ini sebenarnya mungkin kalau di kurikulum Merdeka lebih dikenal ya gitu, tapi untuk di kurikulum 2013 juga intinya observasi gitu tadi, untuk melihat kemampuan anak di awal tuh seperti apa. Ya nanti harapannya kita bisa menyesuaikan gitu pembelajaran untuk membantu dia perlu penguatan apa dulu gitu untuk peserta didiknya. Nah, asesmen awal ini kita bisa membagi momen-momennya. Yang pertama adalah untuk masa sekarang, pengenalan lingkungan sekolah, yaitu pada saat peserta didik baru masuk tahun ajaran baru gitu ya. Nah, disitulah dibuat asesmen awal gitu ya. Kemudian juga pada saat mulai belajar di lingkup pembelajaran yang baru atau tujuan pembelajaran baru, itu nanti kalau sudah mulai masuk belajar, itu juga bisa dilakukan asesmen awal. Kemudian untuk peserta didik baru, yang misalnya tadi tidak langsung pada saat tahun ajaran baru, tapi misalnya di tengah-tengah gitu ya, ada anak baru gitu. Nah, itu juga perlu dilakukan asesmen awal. Nah, harapannya asesmen awal ini bukan sesuatu yang memusingkan, meribetkan satuan pendidikan gitu ya, tapi dia itu adalah suatu kegiatan yang tidak terpisah dari pembelajaran. Jadi memang dia kegiatan pembelajaran juga Pak, bentuknya gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara asesmen awal, berarti kan kita perlu tahu ya apa yang harus diassess sih sebenarnya. Saya melakukan asesmen awal itu untuk melakukan asesmen pada apa? Nah, ini kita masuk ke target perubahan juga gitu ya di transisi PAUD SD, yaitu di PAUD dan SD itu kita ingin adanya penguatan terhadap kemampuan fondasi namanya. Tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh Bu Afifah ya gitu. 6 kemampuan fondasi ini adalah pengenalan terhadap nilai agama dan budi pekerti yang pertama, kedua itu kematangan emosi gitu untuk dapat berkegiatan belajar ya. Jadi fokusnya untuk bisa anak berkegiatan belajar, misalnya dia bisa menunggu, dia tahu kapan momennya ini saatnya saya belajar gitu ya, saya bisa menyesuaikan mood saya gitu, misalnya seperti itu. Kemudian juga adanya keterampilan sosial dan bahasa gitu ya, yang cukup untuk berinteraksi dengan sekitar gitu ya, tadi bisa berkomunikasi dengan guru, dengan teman sebayanya gitu. Nah, kemudian ada lagi pemaknaan terhadap belajar yang positif. Itu yang keempat gitu. Yang kelima kemudian terkait ke perkembangan motoriknya dan kemampuan dia merawat diri. Nah, sekali lagi dalam konteks belajar, misalnya tadi bisa nanti BAB BAK sendiri gitu ya, tahu kapan waktunya ke toilet gitu. Kemudian juga selama berkegiatan di sekolah nanti dia bisa memaksimalkan fungsi geraknya gitu. Lalu yang keenam itu adalah terkait perkembangan kematangan kognitifnya. Tadi dia kan akan belajar segala macam mata pelajaran atau mungkin tema-tema gitu ya yang terintegrasi untuk selama bersekolah. Nah, 6 hal inilah yang kita mau assess awalnya bagaimana gitu. Seperti apa gambarannya. Nah, mungkin tipsnya nanti ke satuan pendidikan gitu, yang saya yakin sudah disiapkan juga gitu oleh satuan pendidikan, adalah melihat indikator dari 6 kemampuan tadi. Misalnya kalau kemampuan bahasa, berarti kan misalnya apakah anak dapat berkomunikasi dan dia mau gitu ya, mau berusaha berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, itu bisa dijadikan indikasi-indikasi. Jadi buatlah gitu indikator-indikator itu tadi, lalu itulah yang diassess oleh satuan pendidikan gitu, untuk kita berbicara konteksnya asesmen awal pada saat pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu, Pak Pur. Baik, jadi pada intinya asesmen awal ini mengacu pada 6 pondasi dasar dari kemampuan anak itu sendiri ya, agar bisa dilihat nantinya si anak ini ada di tingkatan mana. Dan nanti pembelajaran itu akan menyesuaikan dengan tingkat dari anak itu sendiri ya. Dan tadi asesmen itu juga bukan melulu harus menjadi bagian yang terpisah dari pembelajaran, bahkan saat pembelajaran itu berjalan, asesmen juga ikut bisa berjalan gitu ya. Baik. Izin menambahkan juga gitu bahwa kalau untuk kemampuan fondasi ini tadi ya, dia
sebenarnya bukan hal yang terpisah lagi, kan kita sudah punya STPPA gitu ya untuk di PAUD itu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Sebenarnya kemampuan fondasi itu adalah gambaran dari STPPA juga sih. Jadi bukan hal yang baru lagi untuk setiap satuan pendidikan, wah saya sudah harus memenuhi STPPA, kemampuan fondasi juga. Itu sebenarnya representasi dari STPPA gitu. Jadi silakan gitu yang di PAUD-nya membantu kemampuan ini terpenuhi gitu ya. Di SD tolong dilanjutkan gitu. Jadi terus continue gitu. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut gitu ya, nanti Pak Pur, kita juga dari Puskur mengeluarkan panduan untuk kemampuan fondasi ini ya agar lebih jelas gitu. Bisa dilihat di website kami, lalu juga ada di Bumtek Transisi PAUD SD yang sudah dialami mungkin oleh Pak Sumardi sama Bu Afifah. Jadi sahabat Gurikdas, ya bila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai asesmen yang dilakukan pada masa transisi PAUD SD yang menyenangkan, bisa juga ya nanti ditinjau atau dilihat di laman yang sudah disebutkan oleh Bu Rizky tadi ya. Demikian ya Bu ya. Ya, sahabat Guru Dikdas, setelah kita tadi mendengarkan bagaimana tujuan awal dari asesmen, kita ingin mengetahui nih dari narasumber kita, bagaimana proses satuan mempersiapkan kegiatan asesmen awal yang menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran. Coba kita mulai dari Bu Afifah dulu, seperti apa? Ya, baik. Sekolah kami mempersiapkan asesmen awal yang berkaitan dengan transisi PAUD SD ini, Pak Pur, yang terintegrasi dengan MPLS ya. Itu tentu saja kembali lagi ke penyamaan pemahaman nih, gitu. Kami ngobrol dengan kepala sekolah, dengan guru-guru kelas 1, dan ada perwakilan dari guru kelas 2 juga sebagai perwakilan dari guru fase A, itu menyamakan persepsi bahwa asesmen ini bukan lagi pekerjaan tambahan ya, tapi sebetulnya sudah dilakukan gitu ya, sudah dilakukan di tiap tahunnya. Hanya saja memang ketika ada kemampuan fondasi ke-6 ini dicetuskan di program transisi PAUD SD, maka kami plotting dari ke-6 fondasi ini untuk dimasukkan ke setiap harinya setelah dari 3 hari peserta didik mengenal lingkungan sekolah gitu. Jadi hari keempat menyoroti mengenai nilai agama dan budi pekerti. Nah, di kelas di pembelajaran MPLS itu yang menjadikan tujuannya adalah fondasi yang pertama gitu. Nah, tapi dengan catatan asesmen awal ini tidak disampaikan secara jelas ini asesmen gitu, tapi betul-betul kami menyepakati bahwa oke ya, asesmen awal ini kita kemas se-smooth mungkin, semenyenangkan mungkin untuk peserta didik agar mereka tetap menikmati kegiatan pembelajaran dalam kelas seperti itu. Jadi hari keempat, kelima dan seterusnya sampai pada kemampuan fondasi yang ke-6 seperti itu. Jadi kami kemas dan kami plotting seperti itu agar tujuannya ada, proses pembelajarannya juga ada, asesmennya ada, tapi peserta didik tetap menikmati gitu. Bahagia, happy selama pembelajaran itu. Bahagia, happy, dan juga terkait dengan 6 fondasi kemampuan itu dibagi ya hari-harinya. Jadi pada hari 1 misalkan pakai fondasi A dan seterusnya sampai ke 6 fondasi itu semuanya telah dilakukan asesmen yang tidak disebutkan bahwa itu asesmen gitu ya. Baik. Kalau dari Pak Sumardi mungkin ada hal berbeda dengan pertanyaan yang sama disampaikan ke Bu Afifah tadi, mungkin Pak Sumardi? Iya, baik. Begini Pak Pur, asesmen awal pada intinya itu adalah kegiatan yang paling utama di awal kegiatan MPLS ataupun hari pertama anak kelas 1 masuk ke sekolah SD. Di asesmen awal di sekolah yang saya sudah persiapkan bersama tim yang tadi sudah kita rancang, membuat kepanitiaan yang mana materinya tersebut memang sudah hampir sama dengan Bu Afifah, mengambil dari kemampuan fondasi yang ada, sehingga asesmen itu terbentuk bukan hanya di kelas 1 aja, mungkin di fase
B dan fase C juga kita adakan asesmen juga, sehingga mendapatkan sebuah potret atau gaya belajar peserta didik yang mungkin nantinya akan mencari yang mana kebutuhan peserta didik itu satu dengan yang lainnya kan berbeda. Seperti itu. Baik. Pak Sumardi, berapa hari tuh pelaksanaan asesmennya yang di tempatnya Pak Sumardi? Merujuk dari MPLS tadi 3+7, memang hari ke-4 sampai hari ke-10 itu kita udah fokuskan kepada asesmen tersebut. Kemudian tadi juga udah sampaikan juga sama Bu Afifah, masalah tentang asesmen itu kita bagi atau kita floating, tidak jauh berbeda sih, minimal 1 hari kita kasih tahu tujuan pembelajaran, yaitu sama guru membuat indikator-indikator yang mungkin nanti guru tersebut dan di setiap kelasnya pun akan berbeda indikatornya sesuai dengan keberagaman siswa di kelasnya masing-masing. Contohnya di kelas 1 keberagaman tersebut mungkin yang hari pertama mengenal agama dan budi pengerti. Nah, ini semua menjadikan sebuah asesmen yang mungkin nanti dikemas sehingga siswa itu tidak merasakan sedang lagi dinilai asesmennya, sehingga siswa itu mengalir yang pada intinya dia sedang melakukan MPLS gitu. Yang mungkin MPLS melalui transisi PAUD SD yang menyenangkan ini 3+10 hari, yang biasanya kan MPLS cuma 3 hari doang Pak, gitu kan. Gitu. 3 hari aja, jadi ini menjadi 10 hari tapi tidak terasa ya, semuanya dibungkus seperti ya itu tadi ya, kalau kita tarik ke belakang tadi banyak bermainnya ya, karena kan di kelas-kelas awal transisi dari PAUD itu memang usianya anak-anak untuk bermain, kira-kira demikiannya. Nah, kalau di Bu Afifah mungkin ada hal yang berbeda mengenai berapa hari pelaksanaannya, Bu? Ya, untuk harinya sama ya Pak, kemarin kita merancang 10 hari pertama ketika kelas 1 masuk, cuma dengan catatan kemarin ketika berdiskusi dengan guru tuh ada hal yang ada hal yang menarik gitu ya, yang perlu didiskusikan. Jadi ini kira-kira bentuk kegiatannya sama nggak ya? Kan kita ada beberapa kelas 1 ada A, B, C, D gitu ya. Kira-kira kegiatannya harus sama plek-plek kayak gini nggak ya, sesuai dengan rancangan program yang kita buat. Terus akhirnya kami menyepakati, silakan Ibu enaknya bagaimana nih pengemasan di setiap kelas. Jadi kan pribadi guru juga beda-beda ya, kecenderungan guru juga seperti itu. Jadi akhirnya kami ketika tetap ada rancangan yang kami buat, tapi ketika nanti teknisnya di kelas itu silakan dikemas sesuai dengan kemampuan dan preferensi gurunya masing-masing gitu. Yang penting dengan catatan tujuan asesmennya ada, yang mau dicapai apa, kemampuan fondasinya apa, untuk nanti di kelasnya mau seperti apa, apakah mau moving class, biasanya kan kelas yang ini mau di dalam tapi kelas yang lain mau ada yang di luar gitu, itu silahkan, itu bebas, mangga silahkan, terserah gurunya masing-masing gitu sih. Baik. Jadi pada intinya 3+7 itu sama 10 hari lah ya dari masing-masing narasumber, hanya saja memang pelaksanaannya seperti apa itu disesuaikan lah dengan kondisi dari sekolah masing-masing. Jadi dibebaskan untuk berkreasi ya, berimprovisasi untuk melakukan asesmen yang 3+7 itu ya kira-kira ya. Betul, siap. Baik. Apa nih yang dilakukan kalau tadi asesmen sudah dilakukan, kemudian tindak lanjutnya apa? Mungkin dari Bu Afifah. Ya, ketika asesmen dilakukan, terus guru itu kan merekam ya Pak ya, merekam, mencatat semua perilaku peserta didik yang tampak gitu ya. Jadi semua informasi yang ada itu dirangkum, dicatat, harus ada catatan ya di jurnal hariannya seperti itu selama MPLS, dan hal itu nanti menjadi pijakan Pak. Jadi pijakan atau dasar mereka guru-guru tersebut nanti melakukan pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi keberagaman yang ada, informasi yang ada di kelas itu dijadikan bahan nih. Oh, anak-anak saya tuh seperti ini di kelas A gitu ya. Oh, nanti pembelajarannya harus dikemas seperti apa ya agar lebih menarik dan tetap berpihak pada mereka seperti itu. Jadi untuk pijakan pertama, pijakan pertama guru untuk mengemas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan seperti itu.
pijakan ya. Lalu bagaimana dengan di tempatnya Pak Sumardi? Iya. Jadi setelah melakukan asesmen itu, tindak lanjut kita adalah memetakan, Pak. Memetakan hasil dari pengamatan seorang guru terhadap siswanya. Ketika sudah kita mendapatkan peta tersebut, sehingga kita bisa menentukan tujuan pembelajaran dengan gaya belajar anak itu satu dengan yang lainnya berbeda. Sehingga mungkin nanti perlu komunikasi serta konfirmasi kembali kepada orang tua murid yang akan kita libatkan, sehingga menjadi satu buah program pembelajaran di mana pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan tersebut kepada orang tua. Karena apa? Tahunya kan orang tua belajarnya sama ini rata gitu kan. Tapi tidak, ketika kita konfirmasi mendapatkan aspek-aspek yang dari asesmen awal itu, mungkin guru memberikan informasi kepada orang tua karena murid yang satu dengan yang lain kebutuhannya berbeda, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi kebutuhan murid yang satu dan yang lain itu memang berbeda dari hasil asesmen itu ya. Betul. Baik. Namun setelah kita menggali 3 pertanyaan ya terkait dengan assessment awal yang sudah kita coba gali dari kedua narasumber kita, kita ingin punya informasi ya, pandangan dari Bu Rizky, penjelasannya seperti apa sih, bagaimana Bu Kiki, apakah kegiatan yang dilaksanakan ini, asesmen ini sudah sesuai? Jadi silakan. Baik Pak, tadi seru sekali mendengar contoh-contoh ya dari Pak Sumardi dan Bu Afifah. Mungkin tadi kita kembalikan kalau ditanyakan sudah sesuai gitu ya, belum. Tadi selalu kita sesuaikan dengan tujuannya. Ketika kita berbicara dalam lingkup pengenalan lingkungan sekolah, asesmen awal itu berarti yang mau kita lihat adalah kemampuan fondasinya. Tadi ya sudah disampaikan baik sekali oleh Pak Sumardi bahwa mungkin kalau untuk anak yang sudah menjalani PAUD itu akan lebih kelihatan gitu ya kemampuan fondasi ini. Tapi bagaimana untuk anak yang tidak mengalami PAUD gitu. Nah, kita kan perlu informasi ini gitu, bagaimana kemampuan bahasa, motoriknya dia, kematangan emosi untuk siap belajarnya gitu. Nah, itu perlu kita bisa lihat misalnya dari rapornya di PAUD gitu ya, informasi orang tuanya juga bisa gitu. Nah, jadi tadi fokuskan dulu ke kemampuan fondasinya seperti apa. Nah, nanti dari hasil kita berbicara kegiatannya gitu ya. Sebenarnya tidak harus misalnya 1 hari ini untuk kemampuan fondasi ini agama budi pekerti gitu ya. Terus besoknya kemampuan fondasi berikutnya itu bisa digabungkan juga gitu. Misalnya kalau kita berbicara salah satu kemampuan fondasi adalah untuk sikap positif terhadap belajar. Nah, itu kan sesuatu yang kita mungkin nggak bisa langsung lihat gitu ya, tapi kita bisa gabungkan dengan ketika melakukan kegiatan untuk melihat kemampuan motorik anak, kita gabungkan dengan tadi pemaknaan positif terhadap belajarnya gitu. Jadi bisa digabungkan bersama-sama. Seperti juga misalnya pengenalan pada nilai agama budi pekerti gitu ya. Di situ kan ketika untuk tahu sejauh mana sih kemampuan anak, pemahaman anak tentang agamanya gitu ya, itu kan juga bisa dilihat dari kemampuan bahasanya nanti gitu. Jadi itu tadi mungkin bisa dilihat gitu. Nah, nanti si fungsi untuk melihat kemampuan fondasi ini apa? Tadi untuk kemudian Bu Afifah sudah sampaikan baik sekali untuk melihat apakah perencanaan pembelajaran saya itu udah cocok untuk anak ini gitu. Misalnya ketika sudah dibuat kalau di kurikulum Merdeka alur tujuan pembelajaran, kemudian kalau di kurikulum 2013 di silabusnya Prota, Prosem gitu ya sudah dibuat program. Tapi pas dilihat misalnya nih mau dibilang langsung mau pakai belajarnya itu dengan tema diriku gitu ya. Tapi ternyata pas dilihat dari asesmen awal kemampuan fondasinya, anaknya masih ada yang nangis, masih yang maunya juga keluar kelas terus gitu. Otomatis kan kalau saya langsung misalnya bicara tentang anggota tubuh gitu, itu ya yang pembelajarannya kan nggak cocok. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk nanti mengatur kembali alur tujuan pembelajaran saya sudah pas belum ya gitu. Saya bisa mulai dari mana? Oh, ternyata saya nggak bisa mulai dari kemampuan kognitif. Saya mesti mulainya dari tadi kematangan emosi anak untuk siap belajar dulu, berkegiatan di sekolah, dia betah dulu di sekolah. Oke, berarti saya mau majuin nih si silabusnya, tujuan-tujuan pembelajaran yang membantu anak adaptasi ke sekolah itu dimajukan. Baru nanti yang misalnya kognitifnya gitu ya, kita berbicara berbagai mata pelajaran gitu. Jadi itu tadi fungsi asesmen awal ketika sudah masuk kegiatan pembelajaran gitu. Jadi tadi nyambung terus asesmen awal itu diberikan gitu. Nah, itu untuk tindak lanjutnya gitu. Mungkin seperti itu Pak Pur.
Ya baik, terima kasih Bu Rizky. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, masih di Guru Dikdas Talk Show, Dialektika Pendidikan Berkualitas. Ya, Bu Rizky, terima kasih sekali. Ada penambahan pencerahan bahwa tadi bukan juga tidak benar berarti ya, tapi bisa juga untuk mengakses 6 pondasi awal itu bisa juga dilakukan dengan secara kombinasi. Jadi ya satu hari satu pondasi pun itu benar. Namun kalau dalam satu hari itu mau dikombinasikan pun juga tidak apa-apa. Yang penting itu seperti senyawa dengan kegiatan pembelajaran ya, sehingga lagi-lagi siswa tidak menyadari bahwa dirinya sedang diakses gitu ya. Ya baik. Kita lanjut ya. Lanjut nih, setelah tadi sudah disampaikan mengenai proses persiapan, kemudian berapa harinya, dan juga tindak lanjut setelah asesmen itu. Kira-kira apa nih perbedaan paling signifikan yang dirasakan khususnya oleh para pendidik ini terhadap penerapan asesmen awal ini? Dari Pak Sumardi mungkin bisa menyampaikan. Ya Pak, sudah tergambarkan banget gitu kan, bahwasannya perbedaan yang sangat signifikan terjadi ketika anak peserta didik yang mulai berangkat dari PAUD dengan anak peserta didik yang mulai berangkat dari rumah. Dua-duanya itu memiliki sebuah perbedaan. Nah, yang membuat asesmen awal ini kita menjadi unik adalah kita bisa memasukkan indikator-indikator tentang 6 pondasi tersebut yang mana tidak bisa disamakan dengan anak yang sudah pernah dapat pembelajaran di PAUD. Tentunya contoh kecil, kalau di PAUD sudah mahir memegang pensilnya, sementara kalau yang dari rumah yang tidak PAUD itu mungkin itu tergambaran banget, dia belum tahu ini pensilnya seperti apa cara memegangnya. Nah, itulah yang saya bilang unik. Memang guru kelas 1 itu lumayan ekstra gitu kan untuk dia bisa mengajarnya gitu. Lumayan ekstra ya, ekstra ya. Tapi tetap tidak menutupi menyenangkan, semangat ya, begitu ya. Nah, kalau dari pandangan Bu Afifah seperti apa mengenai perbedaan yang paling signifikan dirasakan? Ya, melakukan asesmen awal ketika dilakukan dengan baik dan benar dan sesuai dengan arahan tadi yang sudah disampaikan, itu sebetulnya sangat memudahkan guru gitu Pak. Jadi asesmen awal yang kita lakukan tuh sangat berkesinambungan dengan proses-proses yang lain gitu. Misalnya ketika mengetahui kemampuan peserta didik itu seperti apa masing-masing yang berbeda dengan keberagaman yang ada, lalu kita bisa mengemas pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi kenapa sih harus berdiferensiasi? Ya tadi hasil dari asesmen awal, dan itu tuh memudahkan guru kan sebetulnya gitu. Dan kadang-kadang kita sudah melakukan asesmen awal, tapi ada juga yang belum menyadari, oh kalau itu asesmen awal gitu. Padahal, nah itu bisa menegaskan juga sih. Jadi alhamdulillah dengan adanya kurikulum Merdeka, ada asesmen awal ini memudahkan untuk guru. Dan terkait dengan pelaporan terhadap kepada orang tua, jadi asesmen awal yang kita lakukan selama MPLS ini bisa kita jadikan juga Pak gambaran kepada orang tua gitu. Jadi ketika selesai MPLS, orang tua juga harus tahu gitu. Oh, ini loh hasil dari pengamatan guru selama 10 hari ini. Orang tua jadi tahu, oh ternyata anak saya di sekolah seperti ini ya, kesiapannya seperti ini, seperti itu. Jadi orang tua nanti akhirnya bisa kolaborasi dengan guru di sekolah. Misalkan ada program apa untuk anak-anak, misalkan membaca nyaring gitu ya dalam hal literasi ini Pak. Jadi nanti guru menyampaikan, ini hasil asesmen awalnya sepertinya anak-anak cocok nih di rumah didampingi ya untuk dibacakan nyaring gitu. Nanti di sekolah juga seperti itu. Jadi saling, baik itu guru ataupun orang tua sama-sama kompak membangun kemampuan anak seperti itu. Ya, baik. Yang saya tangkap berarti itu bisa membangun trust, membangun kepercayaan ya antara
orang tua, guru, dan juga siswa itu sendiri. Karena hasil asesmen itu khususnya waktu di masa MPLS itu disampaikan juga kepada orang tua sebagai laporan bahwa selama MPLS ini kita melakukan beberapa aktivitas yang bisa dilaporkan gitu ya. Ya itu cukup mengembirakan sekali ya melihat adanya begitu rincinya, begitu informatifnya asesmen ini bisa disampaikan sehingga orang tua semoga bisa lebih mempercayai ya anak-anaknya, khususnya yang baru masuk jenjang baru di SD ini untuk terus ikut kegiatan pembelajaran di SD. Ya, tepuk tangan buat narasumber kita semuanya. Oke, sekarang kalau menurut Bu Rizky dari Puskurjar, hal apa saja yang menarik dan dapat menjadi catatan dari praktik baik yang telah disampaikan oleh narasumber ini? Jadi senang sekali dengar contohnya dari ini ya, dari Bu Afifah dan Pak Sumardi itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tadi poinnya bagus sekali dari Bu Afifah gitu ya, terkait ini hasil asesmen awal ini bukan cuma untuk guru loh gitu, tapi juga untuk orang tua. Ya sama-sama membantu gitu ya apa yang perlu dibangun gitu untuk tadi kemampuan fondasi. Jadi orang tua pun perlu disampaikan, oh ini loh kemampuan fondasi yang mau disampaikan gitu, dan itu tadi ya bukan terpisah dengan pembelajaran juga gitu. Silakan guru-guru ini langsung masukkan gitu ya berbagai mata pelajaran, tema gitu yang kita bisa sesuaikan gitu tujuan pembelajarannya, tapi otomatis juga membangun kemampuan fondasinya peserta didik ini gitu. Jadi orang tua apa yang bisa saya bantu ya, ini adalah hasil misalnya dari asesmen awal ini gitu. Mohon Bapak Ibu dapat membantu tadi ya di bagian mana gitu ya untuk anak-anak lebih kuat lagi gitu kemampuan fondasinya. Lalu untuk ini nanti digunakannya seperti apa, praktik baik ya tadi selalu pesannya dari asesmen awal itu adalah untuk menghargai titik berangkat anak gitu ya. Anak ini mampunya dari mana gitu ya. Jadi udah mungkin guru-guru bisa tutup mata dulu terkait ngelihat bukunya, aduh saya harus banyak banget gitu ya yang saya kejar, sedangkan anaknya masih bisanya begini gitu ya. Itu kita tadi selalu kembalinya ke peserta didik. Jadi pelan-pelan saja gitu ya. Misalnya wah anaknya belum dari hasil asesmen awal belum bisa baca, belum bisa nulis gitu. Ya memang kita fokusnya bukan ke sana. Fokus kita adalah membangun kemampuan literasi dan numerasi anak gitu ya. Yang tadi kalau membangun literasi dan numerasi itu dengan misalnya anak bisa memahami informasi, membaca simbol apa segala macam, nanti si membaca, menulis, berhitungnya itu adalah konsekuensi logis dari dia bisa memahami, menyimak informasi gitu. Jadi tadi sasaran kita lebih luas lagi dari baca, nulis, dan berhitung gitu. Lalu itu untuk bagaimana nanti disesuaikan oleh satuan pendidikan juga silakan disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan gitu ya. Bukan berarti nanti ngelihat hasil kemampuan awal anaknya beda-beda jadi pembelajaran harus beda semua ya, tidak gitu. Tapi tadi silakan sesuaikan strategi yang memang bisa dilakukan gitu. Untuk misalnya gaya belajar, oke, sebenarnya tadi ya kalau untuk gaya belajar, kalau kita berbicara tentang visual, auditory, kinestetik itu sebenarnya kan pseudoscience gitu ya, hal yang memang tidak terbukti kevalitannya. Jadi nggak perlu misalnya nanti Pak Sumardi nyiapin pembelajarannya tuh ada yang audio, ada yang visual, apa segala macam. Kan kita juga bisa melihat belajar olahraga nggak mungkin dong anak itu cuman mendengarkan, cuman melihat, mereka perlu praktek gitu. Jadi maksud diferensiasi di sini tuh bukan seperti itu, tapi tadi melihat kemampuan awal anaknya di mana, dia butuh apa, itulah yang kemudian diakomodasi gitu dengan lebih cermat gitu. Dan tadi ya pokoknya lihat anaknya aja dulu, nggak perlu target-target yang sudah diinikan. Kita yang menyesuaikan, satuan pendidikan yang menyesuaikan apa kebutuhan anak gitu mungkin Pak. Berarti asesmen ini adalah suatu acuan untuk bisa menentukan apa kebutuhan anak ya. Jadi acuannya adalah dari titik berangkat awal dari peserta didik itu sendiri gitu ya, untuk bisa melakukan setting kegiatan pembelajaran selanjutnya ya secara berdiferensiasi itu karena berdasarkan dari mana siswa itu titik awalnya ya. Baik, terima kasih. Kemudian nih pertanyaan untuk
Bapak Ibu narasumber sini ya. Iya. Kan sudah mengikuti BIMTEK transisi PAUD ke SD nih. Nah, bisa nggak nih masing-masing menceritakan apa sih yang sudah dilakukan dan rasanya perubahan apa nih yang sudah terjadi? Mungkin dari Pak Sumardi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Nah, Pak Pur, yang pertama setelah saya melakukan, setelah pulang dari Solo, BIMTEK, gitu kan. Yang pertama saya harus melaporkan dulu hasil BIMTEK tersebut kepada Dinas Pendidikan, yang mana menjadikan rumah orang tua kita di sana. Ketika kita sudah melaporkan hal tersebut, tentunya ada gayung bersambut, terbentuknya forum komunikasi transisi PAUD dan SD di Dinas Pendidikan tersebut, sehingga di mana kepala dinas sendirilah yang menjadi penanggung jawab atau ketua dalam forum tersebut ini. Kemudian kami mendiseminasikan sebelum kami beranjak ke beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kami memberikan dulu kepada guru di tempat saya mengabdi di SD Karang Satria 04 apa yang mungkin saya sudah dapatkan, berbagai macam modul-modul ajar yang mungkin di dalam transisi PAUD SD ini. Karena transisi PAUD SD ini bukan saja memberikan salah satu informasi tentang bagaimana PPDB di kelas 1 itu tidak menggunakan lagi yang namanya baca tulis hitung, namun lebih kepada memberikan potret capaian pembelajaran anak dari PAUD yang sudah siap belajar masuk ke jenjang SD, sehingga mengalami sebuah berkesinambungan antara PAUD dan SD melihat dari potret rapotnya tentunya. Kemudian setelah kami mendiseminasikan ke sekolah, kemudian kami diperkuat lagi dan diberikan surat tugas lagi untuk memasuki ke fase roadshow di kecamatan-kecamatan di kabupaten kami. Kebetulan kami ada 4 narasumber di Kabupaten Bekasi. Nah, kita diberikan jadwal yang mungkin sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Yang saya rasakan dengan apa yang saya sudah dapat BIMTEK transisi PAUD SD ini sangat berpengaruh besar. Artinya apa? Di sini tidak ada tuntutan. Artinya anak di usia dini tidak dituntut untuk harus baca tulis hitung, sehingga menjadi salah satu syarat untuk masuk SD. Karena emang dunia di usia segitu adalah dunia bermain yang menyenangkan tentunya serta bermakna. Nah, mungkin itu yang udah saya rasakan. Baik, kalau dari Bu Afifah seperti apa? Hal yang sangat signifikan berubah ya Pak. Itu yang pastinya tuh sudut pandang ya, cara pandang kita dalam memandang suasana pembelajaran peserta didik di awal-awal mereka belajar di SD. Dan yang saya temukan itu betapa guru SD dan guru PAUD itu bisa dalam satu pemikiran, bisa dalam satu pandangan, bisa berjalan di satu koridor yang sama, sehingga yang menjadi pemeran utama atau tujuan kita sama-sama, baik itu guru SD ataupun guru PAUD itu, yaitu peserta didik, itu terfasilitasi dengan baik gitu. Jadi dengan adanya transisi PAUD SD ini bukan jadinya masing-masing, oh ya nih PAUD-nya seperti ini SD-nya seperti ini, tidak ada link gitu ya. Tapi ternyata ketika ngobrol satu pemikiran, oh iya ya Bu, gitu. Dari saya ke rekan guru PAUD, iya ya harusnya kayak gini loh. Menangani peserta didik kelas 1 gitu. Jangan sampai apa yang di PAUD tuh hilang total, tapi dibawa dengan pelan-pelan gitu. Dan guru PAUD juga sama gitu, berpandangan bahwa di PAUD ini yang dimaksimalkan adalah 6 fondasi tadi untuk nanti bekal ke SD, seperti itu. Jadi itu sih yang perubahan yang sangat signifikan. Tadi disinggung oleh Pak Sumardi, ada forum komunikasi PAUD SD itu sih tujuannya, biar sama-sama baik itu guru SD, para guru SD dan guru PAUD itu punya satu pemahaman, ada di jalan yang sama, dan tentu saja untuk peserta didik gitu, untuk perkembangan peserta didik. Oke, terima kasih atas penyampaiannya tentang apa sih yang dirasakan setelah mengikuti BIMTEK PAUD SD ini ya, dari kedua narasumber ini. Dan selanjutnya
kita ingin tahu nih dari Bu Rizky, kira-kira harapan apa nih terhadap proses MPLS ini di satuan pendidikan ke depannya? Seperti apa? Baik, Pak. Jadi kalau ditanya harapan sih ya, pastinya terlaksananya MPLS ini sesuai dengan tujuannya. Tadi ya kita buat anak itu sesenang mungkin datang ke sekolah gitu ya, dan itu tadi sepertinya tidak cukup sebenarnya hanya dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu terus dibangun sampai anak selama berada di SD gitu ya, bagaimana dia terus senang bersekolah gitu ya. Lalu dari sini juga bagaimana kemudian tujuan itu terus dibantu dipenuhi gitu ya di sekolah gitu. Misalnya tadi dari melakukan asesmen awal, tidak hanya sekedar melakukan gitu ya, tapi benar-benar dapat informasi sebanyak-banyaknya terkait peserta didik gitu. Informasi ini kemudian nanti ditindaklanjuti gitu untuk menyesuaikan tadi ya apa yang perlu nilai saya lakukan ya untuk membuat peserta didik saya itu lebih dapat beradaptasi gitu. Lalu menyesuaikan juga tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di sudah ada di kalau di K13 itu KIKD-nya dan juga ada di capaian pembelajarannya. Ya betul, kita punya target gitu dari pemerintah, tapi tadi itu sudah dibuat lebih fleksibel gitu untuk kapan waktunya, berapa lama durasi diajarkannya gitu. Silakan disesuaikan dengan titik berangkatnya anak nih yang sudah ditemukan ketika masa MPLS gitu. Terus dibangun bagaimana asesmen awalnya, dan pembelajarannya pun gitu ya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru bahwa kalau sebenarnya sudah selaras nih antara apa yang diharapkan di PAUD dan di SD gitu, hanya diteruskan saja dan dikuatkan gitu. Jadi tadi silakan bisa saling mendukung di PAUD ini nanti dikuatkan pembelajarannya gitu, di SD diteruskan gitu. Jadi sama-sama bisa saling berkesinambungan gitu sih Pak. Intinya tadi ya gitu, kita buat anak ini se-happy mungkin belajarnya. Baik, terima kasih penyampaiannya Bu Kiki atas sebetulnya transisi PAUD ke SD itu dengan adanya kebijakan ini ya, tidak seperti terlihat ada gap atau ada perbedaan ketika anak itu masuk dari PAUD ke SD ya. Jadi seakan-akan semuanya berjalan secara mulus ya, tidak terlihat sebenarnya bahwa anak ini sebetulnya sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi loh gitu ya. Tapi dengan adanya transisi PAUD SD yang menyenangkan ini, si anak ya bisa melewati masa-masa perpindahan yang mungkin kalau tidak ditangani dengan baik itu membuat anak-anak yang di usia transisi itu menjadi tidak happy, karena kan pada kuncinya tadi anak-anak dibuat happy, senang dan juga konten untuk bermainnya tetap dikedepankan tanpa disadari bahwa anak itu sambil belajar, sambil juga ada asesmen itu, cuma anak-anak tidak menyadari hal itu. Ya, baik, kita sudah hampir sampai nih di penghujung acara Guru Dikdas Talk Show. Namun apakah ada nih pesan-pesan nih dari para narasumber kita untuk disampaikan kepada sahabat Guru Dikdas? Mungkin kita mulai dari Pak Sumardi dulu ya. Ya, yang saya sampaikan kepada sahabat Guru Dikdas tentunya kita kemas dalam sebuah pantun, Pak. Nah, yang pertama, pantun ini mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi teman-teman Guru Dikdas. Ya. Bangun tidur, sarapannya makan roti. Cakep. Pagi-pagi berangkat ke sawah bersama Pak Tani. Cakep. Marilah kita tanamkan kemampuan 6 pondasi. Cakep. Mulai dari usia dini. Yeay. Luar biasa ya Pak Sumardi, rupanya jago pantun juga nih. Ya. Kita juga mau nih pesan-pesan dari Bu Afifah kepada sahabat Guru Dikdas semuanya. Dipersilakan. Sahabat Guru Dikdas yang hebat, tetap terus semangat belajar dan mengajar. Mari kita sukseskan MPLS di sekolah untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada peserta didik agar mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan bahagia. Semangat! Ya, tepuk tangan dong. Luar biasa Bu Afifah. Dari Bu Rizky, adakah pesan yang mau disampaikan kepada sahabat Guru Dikdas?
Pak Pur. Ya untuk sahabat guru Dikdas, tadi ya kalau kita bilang MPLS itu agar anak senang gitu ya. Nah untuk anak bisa senang dengan sekolah berarti gurunya juga perlu senang gitu. Jadi siapkan senyum terbaiknya nanti pada saat MPLS gitu. Lalu juga selain menyenangkan tadi ya penuh makna juga gitu untuk melihat bagaimana potret dari capaian peserta didik gitu. Ingat nanti ya selalu bahwa kalau untuk kita berbicara capaian peserta didik berarti melihat dari kemampuan awalnya dan perkembangan dia nanti di masa tertentu gitu, bukan antara beda kemampuan satu anak dengan anak lainnya. Itu selalu progres per individu anak. Dan saran saya juga untuk banyak di komunitasnya gitu ya, untuk di komunitas belajarnya dikuatkan kembali gitu untuk pendekatan belajar anak usia dini gitu. Silakan kolaborasi antara guru PAUD dan SD. Gitu. Baik, semangat selalu sahabat guru Dikdas, terima kasih. Baik, berikan aplaus kepada ketiga narasumber kita ini, luar biasa. Ya, pada Bapak Sumardi, Bu Afifah, dan Bu Rizky, terima kasih sudah bisa hadir dalam Guru Dikdas Talk Talk ini. Dan sahabat Guru Dikdas, kita sudah sampai di penghujung acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat ya untuk sahabat Guru Dikdas, khususnya dalam episode ini untuk mensikapi ya bagaimana transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Untuk informasi lebih jelas tentang MPLS dan transisi PAUD SD, sahabat Guru Dikdas dapat mempelajari modul yang tersedia pada PMM. Serta jangan lupa tetap pantau media sosial Guru Dikdas untuk berbagi informasi dan kesempatan beasiswa. Saya Purnomo Hadi dan segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Guru Dikdas Talk Show episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Guru Dikdas Talk Show, dialektika pendidikan berkualitas. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.